Gatot Kaca, kamu lihat apa yang akan kulepaskan. Kota Wijaya. Lembung api kedap. Tiris, Ada cahaya aneh yang turun ke sanggar Pamelengan, Gusti. cahaya aneh. Hamba takut kalau cahaya aneh itu akan mengganggu semedi Gusti Ayu Dewi Sekarwangi, Gusti. Baik. Kalau begitu ikut aku. Baik, Gusti. Prabu Angling Dharma pun tampak merasa aneh ketika dirinya sampai ke sanggar Pamelengan, karena tampak banyak sekali prajurit yang berjaga. Padahal sebenarnya sanggar Pamelengan tidak perlu dijaga oleh prajurit sebanyak itu, sebab sebenarnya tempat sucinya itu sudah ada penjaga gaibnya dan tidak akan bisa ditembus oleh kekuatan jahat. Setelah memasuki ruangan besar itu, Angling Dharma pun langsung disambut oleh Dewi Sekarwangi dan juga Ratu Puspasari, yang memang ternyata cahaya yang dilihat Nyi Tiris itu adalah cahaya Ratu Puspasari. Angling Dharma pun merasa bahwa pasti ada suatu kabar penting sehingga penguasa Megapura itu sampai datang ke tempat itu. Ada dua hal penting yang menyebabkan saya kemari. Pertama, kabar baik dari Nanda dan Nurwenda. Dan yang kedua, berita penting dari Sang Hyang Batara Surya. Dan Nurwenda memenangkan adu tanding itu, Kanda Prabu. Itu berita bagus. Iya, Dinda Sukesi yang melihatnya dari Megapura menangis terharu atas keberhasilan putranya itu. Berita yang membuat hati menjadi lega. Setelah menyampaikan kabar tentang Danurwenda dan Dewi Sukesi, Ratu Puspasari pun menjelaskan kabar penting kedua yang berasal dari Batara Surya tentang senjata Konta Wijaya Danu. Angling Dharma pun tampak sangat berdebar mendengar nama senjata itu disebutkan, karena ia tahu bahwa senjata itu adalah senjata milik Narpati Basukarna yang hanya bisa digunakan sekali saja. Dan senjata itu telah digunakan untuk membunuh Gatot Kaca pada saat perang Baratayuda. Ya, sedikit cerita bahwa pada saat itu Gatot Kaca sedang mengamuk hebat pada perang Baratayuda yang ke-14. Ia pun telah membunuh banyak sekali pasukan Kurawa, karena jelas tidak ada yang bisa melukai apalagi membunuhnya. Para pasukan Kurawa pun benar-benar kocar-kacir dibuatnya. Bahkan sudah ratusan yang telah tewas di tangannya. Melihat keganasan Gatot Kaca itu, akhirnya Narpati Basukarna pun dengan terpaksa harus menggunakan senjata Konta Wijaya Danu setelah mendapat desakan dari Duryudana, pemimpin pasukan Kurawa. Sebab memang hanya dengan senjata itulah Gatot Kaca bisa dihentikan dan dibunuh. Saya harus menghentikan amuk Gatot Kaca dengan Konta Wijaya Danu saya. Konta Wijaya Danu! Maju! Gatot Kaca, kamu lihat apa yang akan kulepaskan. Kota Wijaya. Ya, Gatot Kaca pun terbang setinggi-tingginya untuk menghindari kejaran panah Konta Wijaya Danu yang memang telah diketahuinya jika hanya senjata itulah yang dapat membunuhnya, sehingga ia pun benar-benar takut dan melarikan diri. Namun, panah tersebut terus memburunya hingga ke atas awan, dan kemudian tiba-tiba muncullah arwah Kalabendana dan menangkap Konta Wijaya Danu sambil menyampaikan berita dari Kahyangan bahwa ajal Gatot Kaca telah ditetapkan di saat itu juga. Aku bersama Konta Wijaya Danu akan membawamu ke Nirwana. Ayo, terimalah ajalmu. Tidak! 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 Aku tidak mau! Tidak! Tidak! Dan begitulah, Raden Gatot Kaca gugur sebagai pahlawan Amarta.
Ratu Puspasari pun menjelaskan lebih lanjut bahwa setelah peristiwa tersebut, Konta Wijaya Danu pun lenyap dan tidak kembali kepada Adipati Karna ataupun Sang Hyang Batara Surya yang sebenarnya adalah pemilik senjata tersebut. Dan kini, menurut desas-desus, senjata itu berada di negara baru, yaitu Gunung Dadakan. Dan Batara Surya menyuruh Prabu Angling Dharma untuk melacak dan mengetahui kebenaran desas-desus tersebut. Tapi saya belum pernah mendengar nama dan di mana negara baru yang bernama Gunung Dadakan itu, Nyi Ratu. Itu sebabnya aku ke sini. Sang Hyang Batara Surya meminta tolong pada Sang Prabu untuk mencari kebenaran desas-desus itu. Sang Batara Surya meminta Sang Prabu untuk merebut kembali Konta Wijaya Danu. Sebab Konta Wijaya Danu akan menjadi bencana dan malapetaka kalau sampai jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Saya mengerti, Ratu Puspasari. Saya akan melaksanakan tugas itu, Nyi. Restuku bersamamu, Sang Prabu, juga Ya. restu Sang Batara Surya. Kini kita menuju atas angin, di mana tampak Ki Hanubawa beserta seluruh anak buahnya sedang melakukan perjalanan menuju Gunung Dadakan dengan tujuan yang sama dengan para golongan hitam yang lain, yaitu untuk menemukan pusaka Konta Wijaya Danu. Di tengah perjalanannya, mereka pun bertemu dengan kelompok Singa Maruta dari pusar angin. Ki Hanucara yang mendampinginya pun yakin jika berita tentang senjata tersebut telah menyebar luas sehingga pastinya seluruh golongan hitam akan berlomba-lomba untuk memilikinya, termasuk Singa Maruta. Ki Hanubawa pun kemudian memutuskan untuk menghancurkan pasukan pusar angin itu terlebih dahulu supaya perjalanan mereka tidak terganggu dengan orang-orang Rahwana Raja tersebut. Walaupun Ki Hanucara telah mencegahnya, namun penguasa Gunung Kelut itu tetap pada pendiriannya, karena ia yakin dengan mata Dewan Daru dan pecahan batu bintang yang ada di dadanya, ia akan mampu mengalahkan siapapun juga, termasuk Singa Maruta dengan gelembung Rahwananya. Setelah itu, mereka pun segera bersiap dan menyerang pasukan pusar angin itu dengan panah. Selamatkan Patangga. Baik, Yang Mulia. Ya. Dasar gelembung bencana. Hancurkan perahu itu. Wah! Bagus. Ya, gelembung pembuat bencana Singa Maruta memang luar biasa dan akhirnya mampu membuat Ki Hanubawa dan pasukannya berantakan dan jatuh bersama dengan perahu terbangnya. Bahadur yang diperintahkan untuk menyelamatkan para prajurit pusar angin pun berhasil melakukan tugasnya. Sedangkan Ki Hanubawa yang telah mendarat bersama Ki Hanucara dan dua pandeganya pun tampak sedikit shock demi melihat perahu terbangnya yang hancur berantakan dan pasukannya yang sama sekali tidak ada yang selamat. Hingga kini hanya tinggal mereka berempat saja. Akan tetapi Ki Hanubawa pun belum merasa kalah karena ia ingin bertarung langsung dengan Singa Maruta dan membunuhnya. Dengan dua ilmu pamungkasnya itu, ia yakin jika ia mampu membunuh Raja Pusar Angin tersebut. Karena pecahan batu bintangku akan melumatmu. Hati-hati, Yang Mulia. Pecahan batu bintang sangat berbahaya, Yang Mulia. Jangan khawatir, Tuan Bahadur. Saya akan hadapi dia dengan gelembung kemarahan dan api dendam saya. Iya, Yang Mulia. Hei Hanubawa, keluarkan pecahan batu bintangmu. Mundur kamu Hanucara. Kalau kamu takut, tinggalkan aku. Kakang, Ayo, mundur. hati-hati Kakang. Akhirnya, dua gembong golongan hitam itu pun bertarung sengit. Pada jurus-jurus awal, mereka pun hanya menggunakan ilmu olah kanuragan biasa, dan kelihatannya mereka sama-sama tangguh dan sulit untuk mengalahkan satu sama lain. Hingga pada jurus-jurus selanjutnya,
Ki Hanubawa yang terlalu terbakar nafsu pun harus menerima tendangan telak dari Singa Maruta. Ki Hanucara yang melihat semua itu pun kemudian merasa harus mencegah Ki Hanubawa kakaknya supaya tidak mengikuti hawa nafsunya, karena hal itu akan membuat dirinya kehilangan kontrol dan akan mudah untuk dikalahkan. Akan tetapi, sepertinya ia sudah tidak bisa lagi melakukan itu semua karena saudara seperguruannya itu telah benar-benar murka dan sangat bernafsu untuk bisa membunuh lawannya. Ya, mata Dewa Daru, gelembung api kemarahan, lembung api dendam. Ya, tampaknya kekuatan ilmu kesaktian mereka berimbang. Selanjutnya, mereka pun kembali mengadu ketangkasan mereka. Dan kali ini, gantian Singa Maruta yang harus terjengkang setelah menerima kiriman telapak kaki dari Ki Hanubawa. Singa Mandala pun tampaknya sudah khawatir dengan keadaan Singa Maruta yang menurutnya akan bisa dikalahkan. Bahadur yang melihat semua itu pun segera menyelamatkan Singa Maruta dengan spion sihir Erekingnya, yang ternyata benda atau cermin tersebut adalah kelemahan dari mata Dewan Daru. Kalian lihat sendiri kan, kita tidak mungkin melawannya. Tidak mungkin. Ya, Lalu, apa yang harus kita lakukan, Ki? ya, kabur, tinggalkan tempat ini. Ayo, cepat. Baik. Terima kasih, Tuan.